Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Memiliki kekayaan adalah keinginan semua manusia. Semua orang mengejar kekayaan. Manusia selalu menginginkan lebih dari yang telah dicapai, dan selalu ingin lebih dari pencapaian sebelumnya. Percayalah, ketika semakin banyak memiliki harta, maka kita dituntut pertanggungjawaban terhadap materi atau harta. Tidak perlu jauh-jauh pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia saja, kita sudah dimintakan pertanggungjawaban. Contohnya ketika kita punya kendaraan, butuh servis berkala, butuh ganti oli, butuh perbaikan, butuh dicuci, butuh dipercantik untuk kenyamanan. Punya rumah butuh dibersihkan, butuh diperbaiki, butuh dibuat cantik agar nyaman. Jika dalam rumah berisi barang-barang seperti meja, kulkas, TV, dan AC, semua itu juga harus dirawat, dibersihkan, diperbaiki jika rusak. Semakin banyak barang di rumah, maka semakin banyak pertanggungjawaban waktu yang dibutuhkan untuk merawat dan memperbaiki. Semakin banyak barang, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanggungjawaban pada harta tersebut. Banyak orang yang kaya, tapi tidak bahagia. Banyak orang yang bahagia, tapi tetap kaya. Pilihlah yang bahagia dan kaya. Akan tetapi, hidup tidaklah sempurna. Tidak bisa mendapatkan semua. Apa yang menjadi prioritas kita terlebih dahulu? Ingin kaya atau ingin bahagia? Karena banyak harta dan kekayaan bukan ukuran kebahagiaan, dan kekayaan bukan sumber kedamaian. Kekayaan hanya membuat senang sementara, senang belum tentu bahagia. Akan tetapi, jika kita bahagia, sudah pasti senang, dan kekayaan mengikuti orang yang bahagia. Jika rekan-rekan telah memutuskan ingin memiliki kekayaan atau impian, serta dapat bertanggung jawab atas keinginan tersebut, maka inilah cara tercepat mencapai kekayaan yang bersumber dari kebahagiaan. Yang pertama, selain mengerjakan perintah Allah, setiap hari, pagi dan malam, atau di tengah sepertiga malam, lakukan meditasi dengan berzikir. Jika rekan-rekan serius mencapai kekayaan, maka lakukan. Karena kekayaan yang bersumber dari kebahagiaan adalah kekayaan yang menenangkan jiwa. Sebelum kekayaan itu datang, keadaan jiwa haruslah dalam keadaan rileks dan tenang. Tidak ada cara lain yang lebih mudah selain cara yang saya lakukan. Maka lakukan ini selama 40 hari berturut-turut tanpa putus. Keadaan jiwa akan stabil di gelombang dan frekuensi ketenangan, di gelombang dan frekuensi kekayaan, di gelombang dan frekuensi ilahi. Yang kedua, lakukan kegiatan apa saja dibarengi dengan berzikir atau mindful. Lakukan hal ini selama 40 hari berturut-turut tanpa putus. Tidak ada cara lain yang lebih mudah selain berzikir untuk memberikan pikiran dan otak dalam keadaan rileks. Mensugesti pikiran dan perasaan dengan kalimat Allah, dengan afirmasi kalimat Allah. Bukan lagu-lagu yang kata-katanya sedih, bukan juga lagu-lagu barat yang gembira. Tujuan kita adalah kekayaan yang bersumber dari kebahagiaan, yang berdampak pada kesehatan jiwa dan pikiran, bukan kekayaan yang bersumber dari kesenangan sesaat. Jika kalian ingin kekayaan yang bersumber dari kesenangan sesaat, video ini berarti bukan untuk kalian. Video yang saya berikan cara menarik kekayaan dengan pikiran dan perasaan sehingga berada pada gelombang flow state, gelombang yang mengalir, bukan memaksa, seperti air yang mengalir akan tenang dan menenangkan. Yang ketiga, mengurangi komplain. Selama 40 hari berturut-turut tidak komplain, tidak mengeluh, juga tidak bereaksi terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Contohnya, jika ada yang memancing emosi, respon saja dengan benar, tapi bukan bereaksi, karena akan membuat frekuensi yang sedang kita hadirkan terblokir. Sebisa mungkin kita tidak komplain atas bahan pokok yang tiba-tiba naik. Cari solusi bukan dengan komplain dan mengeluh. Jika belum ada solusi, maka diam saja. Cari kegiatan dengan hal lain atau berzikir.
Termasuk jika ada orang yang menilai keburukan, ketika orang lain memfitnah, maka kita juga tidak membalas. Sebisa mungkin tidak bereaksi terhadap apa saja keadaan yang tidak menyenangkan, karena sedang berusaha menyamakan frekuensi kekayaan. Yang keempat, mengurangi maksiat dan kejahatan. Maksiat dan kejahatan adalah bentuk energi rendah. Kekayaan yang bersumber dari kesenangan sesaat, yang berdampak pada keringnya jiwa, keringnya hati, kotornya jiwa, kotornya energi, dan berdampak sangat merugikan, termasuk kejahatan yang dilakukan pada diri sendiri. Contohnya, makan makanan yang tidak bergizi, sikap yang berlebihan yang berdampak pada membuang makanan. Ini juga membuat energi kotor, atau menyimpan makanan yang berakibat tidak layak dimakan, menyebabkan terbuangnya makanan. Kalau sudah tidak layak, tetapi diberikan pada orang lain, maka berakibat merugikan kesehatan orang lain. Cukupkan makan untuk diri sendiri dan keluarga, tidak berlebihan yang berakibat membuang makanan. Ini sama dengan membuang rezeki. Tapi, jika kita memberikan untuk orang lain akan menjadi sedekah, dan menjadi rezeki untuk kedua belah pihak, bagi penerima dan pemberi. Yang kelima, manusia memiliki jasmani dan ruhani. Jika ruhani kita lakukan dengan berzikir atau mindful, sekarang kita perlu memberikan energi pada si jasmani, yaitu dengan olahraga, menjaga tubuh tetap fit, tetap bahagia. Selain olahraga, sempatkan keluar rumah untuk mendapatkan oksigen dari pepohonan dan mendapatkan vitamin D dari sinar matahari pagi. Menyehatkan tubuh dan memberikan energi ketenangan dan menenangkan. Lakukan selama 40 hari dan rasakan perbedaannya pada diri sendiri. Yang keenam adalah, dalam rangka mendapatkan kekayaan, maka kita perlu membersihkan harta benda serta uang yang dimiliki. Kenapa barang yang kita sukai justru harus diberikan? Selain dapat membersihkan jiwa, manfaat lainnya adalah dapat menarik kekayaan. Allah tahu bahwa kita tidak memiliki keterikatan dan kemelekatan pada harta dan pada materi yang kita miliki. Allah menyukai jika kita tidak ada rasa melekat, terikat, dan cinta pada harta. Sehingga Allah juga mengetahui bahwa kita tidak mencintai dunia, tidak tergila-gila dengan dunia. Kita tidak silau dengan dunia. Rekan-rekan, dunia ini hanyalah permainan, maka kita harus menjalani dan mengikuti cara bermainnya. Kita tidak lagi melakukan sesuatu sesuai logika manusia. Kita harus melakukan dengan cara energi dan frekuensi bermain. Kegiatan dan cara yang saya sarankan dengan catatan tidak ada lagi rasa cemas dan ketakutan. Jika masih ada rasa cemas akan sesuatu dan tidak percaya pada Allah, maka jangan dilakukan. Karena ini adalah cara ekstrim yang tidak pakai logika. Bagaimana menurut kalian? Jika memiliki cara lain, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Demikianlah video penari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.